Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Qomariyadi. Saya akan menyampaikan materi tentang bidang-bidang bimbingan dan konseling. Ada apa saja ya kira-kira? Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh anak yang dibimbing oleh gurunya. Jadi apa saja bidang-bidang bimbingan dan konseling? Itu ada 3. Di sumber yang lain ada yang menyampaikan 4, tapi saya di sini menyampaikan 3. Yang pertama, bimbingan dan konseling bidang personal atau pribadi. Kemudian yang kedua, sosial. Kemudian yang ketiga, akademik atau belajar. Yang pertama, yaitu bimbingan dan konseling bidang personal. Apa tuh pengertian dari bimbingan dan konseling bidang personal? Nah, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, kemudian menilai, kemudian mengembangkan potensi dan kecakapan. Jadi setiap individu itu memiliki potensi pasti. Potensi yang berbeda-beda pasti memiliki potensi. Jadi kalau kita tahu pada setiap anak itu memiliki potensi, maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, karena setiap orang lain memiliki potensi dan kecakapan tersendiri yang membuat dia itu istimewa. Kemudian bakat dan minat. Nah, ini bakat dan minat. Tentunya setiap individu memiliki bakat tertentu. Ada yang berbakat di bidang linguistik, kebahasaan. Ada yang berbakat di bidang olahraga, di bidang matematik dan lain-lain. Nah, itu di bidang personal ini kita membantu peserta didik untuk mengenali bakat dan minatnya, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Nah, kira-kira kalau saya berbakat di bidang hitung, maka kebutuhan yang saya perlukan apa? Bimbingan yang saya perlukan apa? Nah, ini secara realistik, ini secara real ya, jadi ada penindakan. Kemudian tujuannya yaitu membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Tentu dalam hidup ini kan ada permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan. Nah, jadi bidang personal yang kita bantu menemukan permasalahan yang bersifat pribadi, kemudian kita pecahkan bersama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi ini singkat-singkat saja, secara umum saja. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling pada bidang sosial. Nah, kalau tadi bersifat personal individu, ini adalah sahabatnya ya, bersifat sosial. Di bimbingan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengenal lingkungan sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi di masyarakat, intinya bagaimana kita menghadapi masyarakat. Jadi manusia adalah makhluk sosial, maka tentu berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan sosial. Jadi bagaimana kita bersosialisasi, itu setiap pribadi harus punya ilmunya. Tujuannya yaitu membantu individu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Tentu permasalahan individu dan masyarakat itu berbeda, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar di lingkungan sosial. Outputnya ini, individu atau peserta didik itu mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling bidang akademik atau belajar. Jadi bimbingan ini dimasukkan untuk membantu individu atau peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang bersifat akademik.
Contohnya seperti pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, metode belajar yang tepat, dan penyelesaian tugas-tugas dan latihan, ya, pemilihan sumber belajar dan yang lain-lain. Nah, ini ada di bidang akademik. Kemudian tujuannya yaitu apa? Ini mampu mengenali potensi belajar dimiliki. Nah, jadi setiap individu itu sekali lagi memiliki keistimewaan masing-masing, tidak sama. Ada yang potensi belajarnya yaitu dengan mendengarkan, ada yang dengan melihat atau visual, ya, ada yang dengan audio visual. Nah, ini potensi belajar ini berbeda-beda. Nah, ini nanti berkaitan dengan metode atau ini teknik atau metode belajar yang efektif. Jadi metode belajar efektif itu adalah metode belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Jadi misalkan saya metodenya adalah dengan metode melihat, ini tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar berkaitan dengan akademik. Motivasi itu sangat penting. Kemudian mampu memahami hambatan-hambatan dan belajar menyelesaikannya. Nah, ini harus mengenali hambatan-hambatan belajar itu apa saja. Karena jika tidak tahu hambatannya, maka kita tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Nah, ini pembiasaan dalam belajar yang positif. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.